Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya di dalam fikih nikah ini. Tentu di dalam fikih nikah ini adalah ilmu yang dikhususkan bagi pasangan suami istri yang memang berhubungan dengan bab-bab nikah, gitu ya. Nah, maka kali ini yang ingin saya bahas itu adalah yang begitu sangat menyenangkan sekali bagi seorang perempuan, karena hal ini yang sangat diharapkan bagi seorang perempuan ketika melakukan berhubungan dengan sang suaminya. Dan hal ini juga sangat menyenangkan bagi sang suami karena sang suami merasa lelaki yang begitu jantan yang bisa membahagiakan istrinya. Maka apa sih yang ingin saya bahas di dalam kitab yang ingin saya sampaikan ya? Di sini ada di dalam kitab Ma'id fi Hadi Khairil Ibad pada jilid keempat pada halaman 253. Di sini menerangkan tentang bagaimana seorang istri bahkan bisa sampai maaf ya, bisa sampai klimaks lah seorang istri meskipun belum dimasuki oleh sang suaminya. Ini sepertinya yang sangat ditanti-tantikan bagi seorang sang suami ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bacakan aja ya referensinya. Harrik, gerakkanlah yadaka, tanganmu, berarti ini tangan siapa? Tangan sang suaminya ya. Walisanaka, dan juga lidahmu, lidah sang suami, tunzilu, maka akan keluar air nutfah milik sang istrinya, qoblal ilaji, bahkan sebelum dimasukkan oleh sang suaminya. At-talamusu, dikarenakan ada adegan persentuhan gitu ya, ada persentuhan, al-jasadi, sifat fisik, berarti antara kulit dengan kulit. Wal qiyamu bil muda'abah, dan juga sang suami mencumbu rayu terhadap istrinya, minal lahsi, misalkan lahsi ini bahasanya apa ya, maaf ya, menjilat mungkin seperti itu. Wal masyi, bahkan sang suami sampai menghisap. Wal masaj, dan juga memijat seperti itu. Minal amaliyatil jinsiyah, termasuk hubungan intim suami istri, allati tuhibbuhal mar'atu, yang memang hal ini begitu disenangi oleh sang istrinya. Wa zaujuha, dan sama sang suami juga menyukai, li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, yahmiluhuma, menjadikan ila ra'syatil jinsiyah, bisa sampai puncak seorang istri, awil inzali, atau bahkan sampai keluar milik sang istrinya ya, artinya ya air nutfahnya. Juga di sini dikatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa mimma yanbaghi, sesuatu yang memang seharusnya tuqaddimuhu, yang harus didahulukan bagi seorang suami, alal jima'i, ketika melakukan berhubungan, mula'abatul mar'ati, maka sang suami harus mencumbu kepada istrinya, wa taqbiluha, dan juga mengecup, wa massu lisaniha, misalkan bahkan sampai menghisap dengan lidah sang suami. Karena apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada hadis yang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu, beliau ini Rasulullah selalu mencumbu ahlahu, terhadap istrinya, wa yuqabbiluha, dan juga mencium istri-istrinya. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini ada keterangan ya di dalam kitab Ma'ad fi hadi khairil ibad. Jadi ini memang membutuhkan sebelum melakukan berhubungan sampai memasukkan milik suami terhadap istrinya, ini dibutuhkan forefly yang dilakukan oleh sang suami terhadap istrinya, forefly yang agak cukup panjang sehingga membangkitkan gairah birahi seorang istri itu semakin memuncak bahkan sebelum dimasukkan. Baik, saya akan sedikit lagi baca referensinya, insya Allah setelah itu saya terangkan lebih dalam. Al-masaj biharakati dairiyah, sang suami bisa melakukan pijatan-pijatan dengan gaya memutar, misalkan wal masu, dan menyentuh, bahkan wal lahsu, menjilat, wal qublatu, mencium, ma'atalamusil jasadi, sehingga terjadinya sentuhan fisik, bainakuma, antara suami dan juga antara istri.
Sayaj'alu dzalika, maka perasaan kamu ihsasaka bil alaqatil hamimah, dengan perlakuan itu ketika sedang melakukan berhubungan ya, wal isarati, dan juga perangsangan, asra, itu akan lebih cepat, wa afdal, dan juga lebih utama. Khudha waqtakuma qabla al-ilaji, maka lakukan semuanya itu sebelum, nah ini sebelum memasukkan milik suami kepada istrinya. Famuda'abatu zawji lil bidri. Adapun cumbuan yang dilakukan seorang suami, bidri itu apa ya? Saya bacakan dulu aja deh, nanti saya terangkan. Saya gak berani nih mengatakan ini. Bidrun sawaun biyadihi, baik dengan dua tangan suaminya, maksud di sini adalah jari mungkin ya, au bil lisani, ataupun dengan lisannya, au bil udwi dzakari, ataupun dengan alat suami ya, mungkin paham di sini ya. Yuntiju anha ifrazati mahbiliyati tabi'iyati litartibil mahbali, maka proses percumbuan ini itu akan nanti akan mengeluarkan lendir pada sang istrinya secara alami. Karena memang hal itu ma yusakhilu amaliyatil ilaji, sesuatu yang dapat memudahkan masuknya milik suami kepada istrinya, wa yaj'aluha aktsaru mut'ata, dan akan menjadikan lebih nikmat. Aghlabu zawjati, kebanyakan perempuan, yasilna li ra'syatil jima'i, akan akan mendapatkan goncangan mungkin ya ketika melakukan berhubungan, awil aurjazim, bahkan sampai orgasme gitu sang istrinya, min khilali muda'abati, melalui cumbuan, wa itharatil bidri, dan perangsangan pada bidrun tersebut, qoblal ilaji, sebelum masuknya milik suami kepada istrinya. Baik. Aduh, ini kayaknya karena saya membaca dengan referensi kitabnya, mungkin para pendengar tidak semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Jadi memang sih di dalam pembahasan ini adalah bagaimana caranya ataupun triks agar istri itu bisa sampai mendapatkan suatu kenikmatan ketika melakukan berhubungan gitu dengan sang suaminya. Bahkan kenikmatan ini bisa didapati oleh seorang istri bahkan suaminya belum memasukkan kepada milik istrinya, tetapi tidak sedikit sang istri udah sampai klimaks duluan seperti itu ya. Dan jika seorang suami bisa melakukan hal itu kepada sang suaminya, maka itu biasanya sang suami merasa bahagia sekali, karena sang suami berpikir, aku sudah bisa membahagiakan istriku yang tercinta. Maka untuk langkahnya itu bagaimana? Barusan dalam kitab dikatakan melakukan porefly yang agak cukup dengan waktu yang agak cukup panjang juga sih seperti itu. Dan memang itu di dalam anjuran kitab juga harus di dalam melakukan berhubungan, Rasulullah menganjurkan harus melakukan forefly kepada sang istrinya, karena jangan sampai, kata Rasulullah, kita meniru melakukan berhubungan layaknya seperti hayawan ataupun seperti hewan seperti itu. Nah, jika seorang perempuan yang memang pada saat itu hormonalnya sedang tinggi, itu sebetulnya tidak menyulitkan bagi seorang perempuan untuk mendapatkan suatu kenikmatan-kenikmatan dari awal sampai akhir. Tetapi kalau misalkan kita mendapati seorang perempuan yang memang pada saat itu istrinya tuh lagi gak mood, lagi gak pengen melakukan berhubungan dengan sang suaminya, maka ini adalah PR bagi sang suaminya. Saya terangkan kembali, sebetulnya sih kalau gak salah saya pernah ya menerangkan ini, tetapi saya terangkan kembali. Ini kalau mendapati seorang istrinya lagi gak pengen, maka saya sarankan kepada sang suami, jangan Anda langsung berinteraksi menggunakan apapun itulah, baik dengan tangan, baik dengan lidah. Misalkan Anda langsung kublah, artinya kublah adalah mencium ke area-area fisik sensual perempuan, jangan dilakukan hal itu, karena itu sangat tidak disenangi oleh sang istri. Maka langkah awal Anda harus lebih banyak berkata-kata, bercumbu rayu, menyenangkan dulu hati istrinya sampai hati istrinya merasa nyaman sekali, sehingga timbul dalam hatinya begitu senang sekali ketika ada di samping Anda.
Ketika hati sang istrinya sudah mulai merasa nyaman, sudah merasa senang dalam hatinya, artinya udah sedang bahagialah gitu hatinya karena perlakuan dari Anda sang suaminya, maka hal itu kemudian bisa dilakukan oleh sang suami. Tetapi ingat, jangan dulu sampai ke area-area titik sensualitas seorang istri. Maka bisa kita lakukan masih dengan sentuhan-sentuhan menunjukkan seorang suami sayang gitu kepada istrinya. Misalkan membelai kepala, mengecup keningnya. Setelah itu maka biasanya sang istri yang akan lebih memulai duluan. Nah, jika sang istri sudah mulai berani meraba-raba kepada Anda seorang suami, maka baru di sana sang suami bisa melakukan foreplay untuk kedua yang lebih dalam. Bisa sedikit-sedikit, tapi tetap jangan sampai ke area sensualitas yang bagian intinya. Bisa dilakukan area sensitif di area-area lainnya. Jangan sampai ke area itu ya. Misalkan di bagian leher, bagian dada, terus saja dirangsang di sana. Maka ketika kita sudah melihat istri kita yang udah semakin gairahnya semakin memuncak, mungkin bisa dilihat ya nanti oleh seorang suami, maka di sana lantas seorang suami boleh ke area sensitif wanita bagian dalamnya. Bisa kita lakukan. Mungkin untuk hal ini lebih diperkhususkan bagi seorang suami yang memang menyukai melakukan hal itu dan merasa tidak keberatan. Dan begitu pula bagi seorang istri yang menyukai hal itu dan seorang istri juga tidak merasa keberatan ya. Nah, maka sang suami mulai dari area sensitif lebih dalam yang dimiliki oleh sang istrinya. Bisa dikecup, maaf ini memang bahasanya tadi di dalam kitab seperti itu ya. Bisa digunakan dengan jari milik sang suaminya, tetapi ingat itu pun kalau istrinya menyukai. Kalau istrinya tidak menyukai, sekali lagi jangan dipaksakan, karena kalau istri tidak suka itu tidak akan mendapatkan kenikmatan pada istri karena istrinya tidak suka. Misalkan digunakan dengan jari suami, istrinya tidak suka, biasanya istri akan mengelepeh tangannya menunjukkan bahwa aku tidak suka. Dan itu jangan dipaksakan ya, karena itu justru tidak akan membuat terangsang istrinya. Misalkan sang suami bisa menggunakan dengan lidahnya bahkan sampai menghisapnya. Nah, jika terus dilakukan seperti itu, biasanya istri akan terus semakin memuncak, bahkan sang istri bisa sampai orgasme sebelum dimasukkan oleh sang suaminya. Kalau tidak percaya bisa dicoba, ini adalah keterangan yang udah nampak jelas ada di dalam kitabnya. Istri bisa bahagia, bisa klimaks sebelum dimasukkan oleh sang suaminya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dengan bahasa yang tidak terlalu jelas ya. Karena kalau terlalu jelas nanti saya bisa dolar kuning nih. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.